Siapa istri Raden Kian Santang sebenarnya? Kisah Raden Kian Santang sudah banyak diceritakan. Namun seperti cerita tentang perjalanan hidup dan spiritualnya, cerita tentang istri dan anaknya pun kisahnya masih simpang siur. Ada dua cerita dengan versi berbeda yang menceritakan tentang siapa istri Raden Kian Santang. Bagaimana ceritanya? Yuk disimak. Halimah. Kisah pertama tentang istri Raden Kian Santang berdasarkan kitab dari naskah Carita Purwaka Caruban Nagari. Di situ dikisahkan kalau istrinya bernama Halimah, yang dalam ejaan Cirebon disebut Nyai Kalimah. Halimah diperistri Raden Kian Santang setelah ia secara mantap mengikuti kakaknya Pangeran Cakrabuana alias Walang Sungsang memeluk agama Islam. Halimah adalah anak seorang ulama asal Champa yang sekarang merupakan wilayah bagian Vietnam. Ia dulu tinggal bersama ayahnya menjadi penguasa di desa Kalisapu sehingga dirinya juga dijuluki Nyi Gedeng Kalisapu. Kalisapu kini merupakan salah satu desa yang ada di wilayah Kecamatan Gunung Jati, Kabupaten Cirebon. Daerah tersebut dulunya memang menjadi pusatnya penyebaran agama Islam melalui orang yang datang dari berbagai daerah dan negara untuk menyebarkan agama Islam sambil berdagang. Namun sayangnya di kitab naskah tersebut tidak dijelaskan lebih lanjut mengenai keturunan yang dihasilkan dari pernikahan antara Halimah dan Raden Kian Santang. Di daerah Kalisapu terdapat makam Nyimas Gedeng Kalisapu. Hal itu memperkuat indikasi jika Halimah memang kemungkinan dimakamkan di tempat tersebut. Meskipun hal ini belum dapat dipastikan kebenarannya, karena bisa jadi orang yang memiliki julukan itu kemungkinan bisa lebih dari satu orang. Raden Kian Santang awalnya adalah anak Subang Larang, satu-satunya yang masih tinggal di Keraton Pajajaran. Sementara kedua kakaknya baik Pangeran Walang Sungsang maupun Nyimas Rara Santang telah meninggalkan keraton. Pangeran Walang Sungsang mendirikan Cirebon dan menjadi penguasa di pedukuhan tersebut sambil menyebarkan agama Islam. Sementara Rara Santang berjodoh dengan penguasa kota Ismailiyah di Mesir dan telah melahirkan seorang anak yang diberi nama Syarif Hidayatullah yang dikenal sebagai Sunan Gunung Jati. Ketika Cirebon yang dibangun Pangeran Walang Sungsang maju pesat, Prabu Siliwangi mengutus Patih Jagabaya datang ke Cirebon untuk mengukuhkan Walang Sungsang sebagai penguasa dan meningkatkan status Cirebon menjadi daerah otonom baru. Saat pergi ke sana, Patih Jagabaya didampingi oleh Raden Kian Santang karena ia ingin sekali bertemu kakaknya yang sudah lama tidak ia jumpai. Selepas prosesi penobatan Pangeran Walang Sungsang sebagai penguasa Cirebon dengan gelar Sri Manggana, Raden Kian Santang yang tinggal cukup lama di kediaman kakaknya akhirnya masuk Islam. Raden Kian Santang kemudian dinikahkan dengan Halimah setelah masuk Islam. Raden Kian Santang kemudian menunaikan ibadah haji dan nantinya memperoleh nama Islam Haji Mansur. Jadi, menurut naskah Carita Purwaka Caruban Nagari, Raden Kian Santang mulanya mengikuti agama ayahnya Prabu Siliwangi. Dan setelah dewasa, baru memeluk Islam atas pengaruh kakaknya. Hal ini tentunya berbeda dengan cerita lain yang mengisahkan jika Kian Santang telah Islam sejak kecil karena pengaruh ibunya Subang Larang. Dewi Rengganis. Kisah percintaan Raden Kian Santang dengan Dewi Rengganis cukup unik. Di saat sedang merasakan indahnya cinta sepasang suami istri yang baru menikah, keduanya harus berpisah untuk sementara waktu. Raden Kian Santang mendapatkan tugas kerajaan untuk berperang melawan pemberontakan yang terjadi di kerajaan Pajajaran. Kepergian Kian Santang untuk melaksanakan tugasnya cukup memakan waktu yang lama hingga berbulan-bulan. Dewi Rengganis dalam kerinduannya
memutuskan untuk bertapa di sebuah hutan untuk mengetahui keadaan suami tercintanya. Tak lama berselang, Kian Santang yang telah berhasil melumpuhkan para pemberontak di kerajaan Pajajaran justru malah telah kembali pulang ke rumahnya. Betapa kagetnya ia ketika sampai di kediamannya, ia tidak mendapati istrinya di situ. Kian Santang kemudian mencari Dewi Rengganis ke sana kemari, namun tidak kunjung ditemukan. Hingga ia melakukan semedi untuk bisa mengetahui di mana istrinya berada. Setelah mendapatkan petunjuk dari semedinya, Kian Santang kemudian kembali mencari Dewi Rengganis. Tepat di sebuah batu yang menjadi petunjuk dalam semedinya, Kian Santang bertemu dengan istri tercintanya. Dewi Rengganis yang memendam rindu yang begitu dalam pada Kian Santang mengajukan satu permintaan. Dewi Rengganis meminta kepada suaminya untuk membuatkan danau dengan perahu yang bisa dinaiki berdua. Kian Santang pun mengabulkan permintaan Dewi Rengganis dengan membuat danau. Tidak memerlukan waktu lama, Kian Santang berhasil membuat sebuah danau. Danau atau situ itulah yang kini disebut dengan Situ Patenggang. Begitulah dua kisah tentang Raden Kian Santang dengan istrinya yang bernama Halimah dan Dewi Rengganis. Hingga kini belum diketahui kisah mana yang benar tentang istri Raden Kian Santang. Kalau menurut kalian, mana kisah yang benar? Tulis di kolom komentar ya.